Los Galacticos, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar nama itu? Yap, betul sekali. Real Madrid. Los Galacticos adalah proyek untuk mengumpulkan bintang-bintang sepak bola dalam sebuah klub. Inilah dia Ujang manajer yang akan membuat proyek Los Galacticos terbaru cuy. Selama 3 musim, target kita adalah untuk mendapatkan treble winner cuy. Bisakah Ujang manajer melewati tantangan yang berat ini? Kita lihat saja guys. Hal pertama yang Ujang manajer lakukan adalah financial takeover, memberikan budget sebesar 1 miliar dolar. Karena untuk membeli para pemain bintang diperlukan uang yang sangat banyak cuy. Seperti biasa, Ujang manajer selalu menerapkan taktik gegen pressing di setiap klub yang dia latih. Inilah dia penampakan skuad kita di awal kepelatihan kita cuy. Di sini akan ada beberapa pemain yang aku jual. Tentu saja karena ini adalah proyek Los Galacticos. Kita akan coba beli pemain dengan overall minimal 85 ke atas. Jadi pemain yang overallnya di bawah 85 akan kusingkirkan dan akan kujual guys. Untuk mengetahui overall dari para pemain di FC25, kalian bisa mengunjungi website ini guys. Di sini tertulis dengan lengkap data dari setiap pemain, mulai dari atribut, klub, dan warga negara ya. Posisi pertama yang akan kita rekrut adalah winger kanan. Di sini Muhammad Salah memiliki overall tertinggi guys. Dia memiliki overall 89, masih di atas Phil Foden cuy. Jadi kita akan putuskan untuk membeli pertama yaitu Mohamed Salah dari Liverpool. Langsung saja kita akan tawar Mohamed Salah dari Liverpool. Market value-nya 88.500.000. Di sini kita akan cari opsi untuk di trade mungkin, tetapi tidak ada pemain lain guys. Di sini tersisa Pini dan Rodrigo. Ini keputusan yang tepat untuk kita membeli winger baru. Tapi kita akan coba tukar dia dengan gelandang kita Eduardo Camavinga. Di sini Camavinga overallnya 83, jadi akan kujual saja guys. Ternyata dia mintanya David Alaba cuy dengan transfer sum 44.800.000. Kita akan coba kurangi transfer sumnya menjadi 40.800.000. Kita submit offer, apakah dia mau? Tetap minta 43 cuy, cuman berkurang 1 juta ya. Tawar lagi deh. 41 deh, 41.800 ya. Semoga mau. Oke, nice banget. Lanjut negosiasi kontrak dengan Mohamed Salah. Di sini dia meminta peran krusial dan akan kita terima saja. Kontraknya kita tambah 1 tahun jadi 3 tahun. Oke, ternyata mau. Disregard release cost. Gaji Mo Salah di Liverpool 240.000 dan kita akan kasih di sini 300.000 guys. Apakah dia mau dengan gaji 300.000? Mau naik 310 dengan 20 gol bonus 11 juta. Oke, sini ku akses saja karena untuk cetak 20 gol itu lumayan sulit cuy. Mohamed Salah to Real Madrid, here we go. Let's go guys, winger pertama yang kita beli. Semoga bisa menopang di sisi kanan ya, karena Rodrigo masih kalah operannya di bawah Mohamed Salah. Jadi kita akan pakai Salah untuk opsi pertama kita. Pemain kedua yang akan kita rekrut adalah gelandang bertahan guys. Di sini Rodri memiliki opera 91 dan itu menjadikan dia gelandang dengan opera tertinggi di FC25 sesuai website dari EAFC-nya ya. Di sini akan aku coba untuk barter dengan pemain lain yang ada di tim kita. Mungkin Camavinga akan masuk kembali kepada list barter kita guys. Kita ajukan transfer fee-nya kepada Bang Pep Guardiola. Kita akan coba dulu di harga 30. Tambah Camavinga, apakah dia mau? Dan langsung ditolak mentah-mentah cuy. Sambil menunggu dibuka kembali negosiasi dengan Rodri, kita akan coba tawar Kevin De Bruyne. Harga market value-nya 79.500.000. Di sini akan kutawar 65 juta. Apakah Bang Pep mau? Dia mau tuker juga dengan Camavinga cuy.
Oke, di sini akan ku counter dan kita pasang harga pasarannya aja ya. Kita kasih 66. Coba 66 guys. Tadi 65, sekarang 66. Oke, diterima cuy, aman. Lanjut negosiasi kontrak. Gaji Kevin di Manchester City 320.000. Mahal banget ya gajinya guys. Dan di sini kita akan kontrak dia sebanyak alias selama 3 tahun. Untuk klausulnya kita hapus. Dia minta gaji 290.000 dengan bonus 6 juta jika tampil 20 pertandingan. Let's go, kita asis saja. Kita sambut, ini dia Kevin De Bruyne dari Manchester City. Welcome to the new Los Galacticos. Beralih ke center back, menurut website AFC, center back dengan opera tertinggi masih dipegang oleh Virgil van Dijk cuy. Dan kita akan coba tawar Virgil van Dijk sebesar 45 juta. Apakah Liverpool mau? Kita gas saja guys. Oke, ternyata aman. Langsung kita negosiasi kontrak. Gaji Van Dijk di Liverpool itu 220.000. Kita akan coba kontrak dia sebanyak 5 tahun alias selama 3 tahun guys. Karena mungkin umurnya udah tua jadi dia tidak mau lama-lama. Kita akan coba kasih gaji 300.000. Apakah dia mau? Submit. Oh my god, ternyata gaji yang kita tawarkan katanya tidak sesuai cuy. Jadi kita akan negosiasi ulang di next week. Beralih ke left back, di sini kita punya Theo Hernandez dengan opera 87. Menurut website dia adalah left back dengan opera tertinggi guys. Jadi di sini kita akan coba tawar Theo Hernandez dari AC Milan. Di sini kita akan tukar dia dengan Franz Garcia mungkin guys. Apakah pelatih AC Milan mau? Kita akan tambahkan sedikit uang juga. Kita akan tambah sebanyak 50 atau 70 deh. 70, jadi kalau ditambah market value dari Franz Garcia jadi 90-an ya. 78, kita submit over. Dan ternyata masih alot negosiasinya coy. Kita coba di minggu berikutnya. 3 pemain kita gagal rekrut. Kembali kita akan negosiasi kontrak dengan Rodri guys. Di sini kita sudah mencapai kesepakatan dengan Babang Pep. Di sini langsung saja kita akan kontrak Rodri selama 5 tahun. Apakah dia mau? Dan ternyata maunya 3 tahun, tetapi kita akan perpanjang sebanyak 4 tahun. Oke. Untuk release clause kita tidak akan pasang. Gaji Rodri minta 520.000. Wah, gila sih guys. Dia di City aja udah 470.000 guys. Ya udah nggak apa-apa deh, kita sisi saja. Pemain kedua yang berhasil kita rekrut, Rodri, sang pemenang Ballon d'Or 2024 cuy. Inilah dia sosok gelandang cerdas yang terpilih sebagai pemain terbaik di tahun ini cuy, mengalahkan Vini dan Bellingham. Setelah kita gagal di pertemuan kemarin untuk masalah gaji dengan Van Dijk, di sini kita akan coba tawarkan kembali gaji yang cukup lumayan dan lebih besar dari yang kemarin kita tawarkan agar dia mau bergabung bersama kita cuy. Disregard dan kita akan coba kasih 330.000. Kita tambah 30.000 dari gaji yang kemarin kita tawarkan. Ternyata dia mau gaji 330 dan dia mau bonus 10 pertandingan 3.350.000. Tetapi kita akan naikkan dengan jumlah 25 pertandingan bonus 3.300.000. Submit offer. Apakah dia mau? Oke, ternyata mau cuy. Welcome to the new Los Galacticos. Virgil van Dijk to Real Madrid. Let's go. Setelah percakapan yang cukup alot, akhirnya kita bisa negosiasi kontrak dengan Theo Hernandez. Di sini kita akan pasangkan dia di peran krusial karena dia akan jadi pemain inti kita. Kita akan kontrak dia selama 5 tahun. Dan ternyata mau. Dia minta release clause sebesar 240 juta.
Di sini ku accept saja karena kalau dia terjual lumayan juga duitnya ya, banyak cuy. Untuk gaji di AC Milan dia dapat gaji 230.000. Di sini kita akan kasih 300.000 dolar. Apakah dia mau? Tanpa ada penolakan. GG guys. Welcome to the new Los Galacticos. Theo Hernandez to Real Madrid. Let's go. Kita akan beli pelapis dari Mbappe guys. Di sini kita akan tawar Erling Haaland dan akan kutukar dengan yang katanya pemain yang akan menghapus Messi dari sejarah sepak bola, yaitu Endrick sang Sir Bobby Charlton. Let's go. Di sini dia minta harga 251 juta. Waduh, mahal banget ya Haaland cuy. Kita akan tawar 220 juta. Apakah dia mau? Atau 211. Submit offer. Ternyata tetap kekeh minta 251 meskipun di barter dengan player yang akan menghapus sejarah Lionel Messi di sepak bola cuy. Tidak ngaruh ini pemain cok. Ya udah deh, kita accept saja guys. Meskipun harganya mahal, tetapi ya mau gimana lagi, kita butuh Haaland untuk menjadi Los Galacticos. Lanjut negosiasi kontrak. Di sini kita akan kasih dia peran krusial dan kontrak dia selama 5 tahun. Apakah dia mau guys? Dan dia minta rilis clause sebesar 515 juta guys. Wah, setengah miliar dolar cuy. Ya udah nggak apa-apa, kita terima saja karena mungkin nggak akan ada klub yang mau bayar dengan harga segitu cuy. Oke, untuk gaji kita akan kasih dia 400.000 atau 600.000 kah? Ntar kita pertimbangkan dulu. 600.000 gajinya kebesaran kah? Oke, ternyata mau cuy. Nggak apa-apa ya, 600.000. Kita klub kayak ini. Welcome to the new Los Galacticos Erling Haaland. Let's go. Kita masih belum puas guys. Di sini aku beli kiper untuk menjadi pelapis dari Courtois dan akan kutukarkan dia dengan Andre Lunin. Apakah mereka mau menerima tawaran kita dan akan kita tambah sedikit uang sebesar 50 atau 80 juta 500 guys. Oke, kita submit coba. Ternyata dia minta 93 juta dengan Andre Lunin dan ya udah kita terima aja guys. Lanjut negosiasi gaji. Dan di sini Donnarumma akan ku kontrak selama 5 tahun. Gaji dia minta 160.000. Oke, kita asisten saja, murah guys. Welcome to the new Los Galacticos. Gianluigi Donnarumma akan menjadi pelapis dari Thibaut Courtois yang sudah tua. Inilah dia penampakan dari skuad Los Galacticos terbaru guys. Bisa kalian lihat tim inti dan kedalaman skuadnya sudah lumayan bagus. Dan ini belum bisa maksimal karena uang yang kita punya tidak cukup untuk membeli semua pemain dengan overall di atas 85. So di musim ini sekian dulu. Kita akan langsung saja skip sampai akhir musim. Apakah kita bisa dapat trofi atau malah jong dengan skuad yang sangat-sangat OP ini cuy. 1 hour later. Oke, nice banget di musim pertama setelah kita skip 1 musim full kita berhasil menang dan kita berada di peringkat pertama ya, disusul oleh Barcelona. Peringkat kedua Atletico Madrid di peringkat ketiga. Poin 91, kalah 5 kali, draw 4 kali, cukup bagus guys. Kita beralih ke Super Copa. Di apaan sih coy? Los Galacticos kalah oleh Barcelona 3-2 di final Super Copa. Oh no bro, sangat lawak sekali guys. Tetapi kita berhasil menang Copa del Rey dengan skor 3-2 lawan Atletico Madrid. Nice banget, nice banget, nice. Beralih ke Super Cup, kita berhasil menang 4-1 atas Bergamo Calcio. Dan kita lihat Liga Champion, apakah kita lolos dan menang? Ternyata yang menang malah Inter Milan cuy. Bahkan Manchester City pun kalah oleh Inter Milan di final dengan drama adu penalti guys. Kita lihat kita kalah di ronde berapa cuy. Oke, kita kalah di quarter final guys. Di apaan sih cok? Lawak bet dah Los Galacticos, masa kalah lawan Aston Villa.
3-3 drama adu penalti lagi. Aduh, kacau banget cuy. Kita harus rombak lagi. Di Europa League, FC Porto berhasil menang 1-0 lawan Spurs. Dan Chelsea berhasil menang UEFA Conference League 4-2 atas Panathinaikos. Untuk daftar top skor di La Liga di sini dipegang oleh Antoine Griezmann dengan 29 gol dan Vini Junior dari Real Madrid dengan 28 gol. Mbappe nggak masuk top 3 guys. Kenapa Mbappe ya? Mbappe dan Haaland nggak masuk top 3 guys. Tuh malah top 10, malah 10 besar Mbappe guys dengan 16 gol. Mandul kali Mbappe di La Liga ya. Top skor Liga Champions dipegang oleh Mikel Oyarzabal dari Manchester City. 13 gol guys. Griezmann lagi OP musim kemarin guys. 10 gol di Liga Champions dan di La Liga 29 gol. GG Griezmann. Untuk top assist di La Liga dicetak oleh Federico Valverde 11 assist dan Kylian Mbappe 10 assist. Oke, nggak apa-apa Mbappe. Assistnya banyak ya. Itulah dia akhir dari season pertama kita sebagai pelatih New Real Madrid alias New Los Galacticos. Kita akan lanjut di season kedua guys. Untuk season kedua ini kita akan beli pemain lagi guys, karena squad yang kita punya sekarang tidak cukup untuk memenangkan Liga Champions guys. So langsung saja kita akan pergi ke transfer market. Untuk memuluskan jalan kita di La Liga, di sini aku berencana untuk membajak Lamine Yamal dari Barcelona cuy, supaya kita lebih mulus lagi dan kita tidak perlu memikirkan La Liga lagi guys. Jadi kita bisa fokus di Liga Champions. Oke, di sini Lamine Yamal akan ku kontrak selama 5 tahun. Apakah dia mau? Dan ternyata dia mau. Dia ingin rilis clause 190 juta. Oke, ku kasih saja dengan gaji 125.000 dolar guys. Oke, let's go. Pemain kedua yang kita bajak dari Barcelona yaitu Pablo Gavi. Dia memiliki overall 84 dengan umur 20 tahun cuy. Di sini akan ku tawar 68 juta. Pendra Mendy, dia minta Pendra Mendy. Tetapi di sini aku akan bayar market value-nya saja guys. Kita kasih 68. Apakah Hansi Flick mau? Submit over. Dan ternyata mau cuy, let's go. Nice banget Pablo Gavi. Gaji Pablo Gavi di Barcelona 125.000 dolar. Kita akan kontrak dia selama 5 tahun. Dan untuk release clause kita hapuskan saja. Dia minta gaji 135.000. Oke, aku kasih saja, murah banget cuy. Setelah melakukan teknik curang yaitu membajak para pemain Barcelona, semoga saja di liga kita tidak mengalami gangguan. Jadi kita bisa fokus di Liga Champions cuy. Di sini Yamal dan Gavi sudah aku beli. Semoga Barcelona tidak bisa menyalip kita di peringkat pertama lagi cuy. Langsung saja kita akan skip sampai akhir musim. Let's go. One hour later. Lagi dan lagi kita berhasil mengamankan La Liga guys. Di sini kita masih ditempel Barcelona. Ngeyel banget Barcelona cuy. Meskipun dua pemain intinya udah kita beli, tapi dia tetap bisa nempel kita. Dan hanya beda 5 poin dari kita guys. Kita kalah 5 kali musim ini sama dengan musim kemarin. Tetapi drawnya 9 kali cuy. Beralih ke Super Copa, di sini kita menang 4-1 atas Atletico Madrid. Setelah musim kemarin kita kalah di final lawan Barcelona ya. Untuk Copa del Rey juga kita berhasil menang 4-1 guys lawan Almeria. Nice banget. UEFA Super Cup, Porto berhasil menang 1-0 lawan Inter Milan cuy. Dan akhirnya kita berhasil memenangkan UEFA Champions League guys. Setelah di musim kemarin kita takluk lawan Aston Villa jauh. UEFA Europa League berhasil dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 1-0 atas AS Roma, dan Conference League dimenangkan Newcastle United atas PAOK FC. Itulah dia akhir dari season kedua guys. Cukup mengesankan dan cukup mengejutkan juga, kita berhasil meraih treble winner cuy. Lanjut di season ketiga. Untuk season ketiga ini kita akan coba beli pemain pelapis Carvajal guys. Karena bisa kalian lihat semakin tua pemain-pemain yang umurnya sudah tua
malah operannya jadi turun. Contohnya De Bruyne, Carvajal dan Salah cuy. Oke, di sini kita akan coba rekrut pengganti dari mereka ya. Untuk pengganti dari De Bruyne, kita akan coba beli Martin Odegaard dari Arsenal. Di sini kita akan barter dengan Brahim Diaz, tetapi Arsenal minta harga yang sangat tinggi guys. Kita akan remove, coba kita submit offer 150 juta, ternyata dia minta Tchouaméni. Kita akan counter lagi, tambah lagi deh 167 guys. Coba submit offer. Oke, Mikel Arteta sedang mempertimbangkan uang yang kita tawarkan, semoga saja berakhir baik. Untuk menggantikan Virgil van Dijk, di sini kita akan beli Ruben Dias dengan operan 88. Kita akan tukar dengan Virgil van Dijk dan kita akan kasih harga 40 juta. Apakah dia mau? Ternyata minta 52 guys. Kita akan kurangi lagi sedikit, mungkin sekitar 46. Kita submit offer. Oke, ternyata mau Virgil van Dijk untuk Ruben Dias. Here we go. Welcome to the new Los Galacticos. Ruben Dias pengganti Virgil van Dijk yang operannya semakin menurun cuy. Dan kesepakatan dengan Martin Odegaard pun berhasil dicapai. Martin Odegaard resmi bergabung dengan New Los Galacticos guys, sebagai pengganti dari Kevin De Bruyne. Untuk menggantikan posisi Carvajal, di sini aku beli Trent Alexander-Arnold dari Liverpool guys, dan akan kutukar dengan Franz Garcia karena Franz Garcia tidak akan dapat menit bermain setelah kedatangan Trent Alexander-Arnold. Di sini kita coba lihat Franz Garcia market value 22 juta. Oke. Dan akan ku tambah uang sebesar 75 juta kali 74 juta guys. Oke, kita lihat apakah mau. Ternyata minta 87 juta plus Franz Garcia. Kita akses saja kah? Apakah kita kurangi lagi guys? Oke, kita coba kurangi lagi deh. Kita kasih 84 dan submit offer. Oke, diterima cuy. Lanjut negosiasi kontrak di sini. Alexander-Arnold kan ku kontrak selama 4 tahun. Tetapi kan ku tambah deh 5 tahun guys. Dia masih muda juga. Untuk release clause tidak usah. Tapi dia minta 222 juta. Oke, accept saja. Dan kita akan dia kasih gaji sebesar 230 atau 250 ribu dolar. Apakah mau? 270 dan bonus cenah. Oke. Kita edit bonus dulu, kita tambah 25 pertandingan. Kita ACC dan kita akhirnya deal cuy. Welcome to the new Los Galacticos. Trent Alexander-Arnold menjadi pelapis dari Carvajal yang sudah tua guys. Langsung saja kita akan skip sampai akhir musim dan kita lihat apakah kita bisa treble winner kembali. 1 hour later. Hampir saja kita kalah di La Liga guys, setelah berhasil finish dengan 89 poin, diikuti Barcelona dengan 87 poin. Cukup menegangkan. Sampai akhir musim kita bertarung. Mungkin saja kalau kita terpeleset di pertandingan terakhir kita akan kalah oleh Barcelona dengan perbedaan 1 poin. Tapi untungnya kita berhasil menang ya. Beralih ke Super Copa. Waduh, kita kalah kembali guys sama Barca 2-1 di final Super Copa cuy. Ya udah deh, nggak apa-apa guys. Kita lihat di Copa del Rey kita berhasil menang 7-0 atas Atletico Madrid. Kemenangan telak yang luar biasa. Di Super Cup kita berhasil menang 5-2 atas Arsenal. Dan kita lihat di Liga Champions apa kita menang kembali. Kita menang kembali 4-1 atas Paris Saint-Germain cuy. Itu artinya kita memenangkan 17 Liga Champion. Dan totalnya ya, Europa League dimenangkan oleh Juventus dengan skor 2-1 lawan Spurs. Kita lihat di Conference League siapa yang menang. West Ham berhasil menang 2-1 atas Frankfurt.
Setelah sekian lama akhirnya Mbappe berhasil menduduki daftar top skor La Liga dengan 29 gol dari 37 pertandingan. Dan Mbappe juga berhasil mencetak top skor bersama Erling Haaland 9 gol di Liga Champions. Nice banget guys. Itulah dia akhir dari perjalanan Ujang Manajer membuat Los Galacticos terbaru guys, dan kita berhasil meraih treble winner sebanyak 3 kali cuy. Itu adalah pencapaian klub yang lumayan baik dan lumayan hebat karena Real Madrid belum pernah treble winner. Dan kita melakukannya sebanyak 2 kali berturut-turut. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya guys. See you.